Itu kok bisa sekarang Kang Gus Ajis seorang murid itu menjadi alamah dan menafikan nasab guru-gurunya. Nah, itu gimana kisahnya itu? Seakan-akan Baharun itu, wah Baharun ente palsu ente, Habib Umar palsu ente, Habib Salim palsu ente. Nah, itu kayak gimana? Ya, sebentar Mas Ajis. Sebelum dijawab Mas Ajis, perlu diketahui para penonton, Romi ini ingin menanyakan perihal sanad keilmuan ya, namun dia gagal dalam belajar di enggak gitu, nanyain gimana ceritanya kok bisa beda haluan gitu loh. Bentar dulu, saya turunkan semuanya ya. Oke, saya ingin mengambil kesimpulan bahwasanya pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Ajis tadi ya, cuman di sini perlu diketahui Romi ini gagal ya, tidak sampai lulus ya. Mungkin bisa diambil kesimpulan derajat pangkatnya masih lebih tinggi Mas Ajis. Monggo silakan Mas Ajis. Nggak boleh gitulah Gus ya, nggak boleh gitu. Nggak apa-apa, gitu juga nggak apa-apa. Nggak boleh gitu. Boleh. Untuk saat ini boleh karena saya moderator di sini penguasa. Siap. Moderator menyerang personal. Aduh. Boleh saya ngomong ya, boleh ya. Siap. Jadi gini kronologisnya itu. Di bulan Ramadan tahun kemarin ya. Ramadan yang kemarin dan kemarinnya lagi tuh awal-awal viralnya tesis Kiai Madudin. Nah, pada awalnya memang ada desas-desus itu mengenai bahwasanya Ubaidillah itu tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa atau langsunglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan seterusnya lah dari ulasan yang disampaikan oleh Kiai Madudin itu ya. Pada awalnya saya menentang. Waduh, ini Kiai Imad, ini satu klan yang dihabisin ini. Gimana? Ini satu klan yang dihabisin ini. Gimana? Nah, makanya disitulah saya telusuri itu benar atau enggak sih sebenarnya kesimpulan atau tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin itu. Itu saya membela. Bahkan saya itu belanja kitab sampai 5 juta itu dari kitab-kitabnya Balawi, kemudian kitab-kitab nasab dan seterusnya. Saya sinkronkan. Oh iya ya. Pada akhirnya mencapai sebuah kesimpulan bahwasanya benar apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin itu memang sesuai dengan data-data yang beliau kutip. Nah, sehingga dari situlah saya memilih untuk membela kepada Kiai Haji Madudin. Mufarokoh ya, betul, dengan Balawi. Karena memang pada dasarnya ketika itu saya semenjak kuliah, semenjak pesantren itu saya memang kritis itu Kang Romi ya, mohon maaf. Saya memang Alhamdulillah. Dan apalagi ketika dihadapkan dengan polemik nasab yang sampai terjadi saat ini berlangsung hampir 2 tahun. Dikuatkan dengan data-data di mute host. Apa ini? Halo. Oke, lanjut. Karena saya ini sangat tertarik, di samping saya itu kritis dan juga tertarik dengan pengetahuan dan keilmuan, sehingga saya itu berbalik malah mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, sehingga sangat salah ketika saya ini di framing sebagai seseorang yang sangat benci kepada para habaib atau melawan. Ya tidak. Karena meskipun saya ini sebagai seorang YouTuber ya, saya tidak pernah merosting guru-guru saya ini. Ya, meskipun mereka itu dalam menyampaikan sebuah statement itu cukup kontroversi gitu ya. Saya tidak melawannya. Bahkan jangankan guru-guru saya, bahkan senior-senior saya seperti siapa Buya Yahya itu ya. Itu juga tidak saya ini langsung itu. Tidak saya kritisi secara langsung. Nah, itu bentuk dari apa? Penghormatan saya kepada beliau-beliau. Karena kalau misalkan saya ini tidak atau tutup mata lah atau menyerang dengan serangan yang brutal, ya tentu ini tidak sesuai dengan apa yang atau prinsip yang saya miliki, begitu. Sehingga meskipun ini kaitannya adalah dengan nasab dari guru-guru saya, ya nggak masalah. Emang kenapa?
ketika memang itu adalah sebuah kebenaran. Dan perlu diingat bahwasanya untuk silsilah keilmuan yang saya dapatkan itu tidak hanya dari kalangan habaib saja. Memang dari sanad keilmuan dari kalangan habaib itu sangat mewarnai wilayah atau keilmuan saya ya. Nah, namun juga saya ini justru termotivasi oleh guru-guru saya ketika saya ini sebelum masuk di pesantren atau lembaga pendidikan milik habaib. Guru yang pertama sangat saya hormati dan sangat saya muliakan itu bukan siapa-siapa kecuali orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri yang mengajari saya membaca Al-Quran, mengajari saya kitab, ya dasar-dasar kitab dan seterusnya. Jadi menurut saya no problem, karena memang ini saya memandangnya dari sudut pandang keilmuan. Jadi begitu Kang Romi. Oke. Saya lanjut bertanya, boleh ya Kang Hos ya? Nah, belum saya Asif. Sabar dulu, tenang aja. Jadi saya tambahkan, ketika kita mendapatkan informasi dari orang-orang kafir dan itu memang kebenaran, ya kita pakai. Apakah kita seluruhnya mengikuti orang kafir itu? Tidak. Seperti itu. Monggo silakan dilanjutkan, Kang Romi. Saya lanjutkan pertanyaan tetap kepada alumni Al-Ahqaf, Kang Ajis. Al-Ahqaf, ya, bukan Gov. Oke, Gov. Itu biasa bahasa Indonesia. Ada juga itu gratis Pak. Ya, Al-Ahqaf lah. Al-Ahqaf saya ikuti. Kang Romi, ente sudah di Indonesia, ya. Pakai ya. Saya pakai gratis Pak lah. Oke. Untuk sementara ini sampai pulang ya pakai Al-Ahqaf aja ya. Ahqaf ya. Oke. Kang Ajis, antum ini kan 5 tahun di Hadramaut ya? 6 tahun saya. Masya Allah, 6 tahun plus 1 di Mukalla, 1 tahun di Mukalla. Berarti 5 tahun di Tarim. Ana mau tanya ke antum, yang antum paham di sana kan ada istilah munsib. Munsib ya. Nah, munsib itu adalah kalau bahasa Indonesianya kepala suku. Ya betul. Kalau bahasa Arabnya di sana ketua qabilah. Qabilah Asgaf, Al-Habsyi itu ada munsibnya. Dan setiap munsib antum paham tugas munsib adalah menjaga nama qabilah beserta keturunannya. Benar apa enggak? Ya, meskipun salah kah? Lalu, Anda tanya. Jangan dipotong ya. Nah, ini saya kepingin berdua dulu sama sesama Al-Ahqaf ini. Tugasnya munsib itu adalah menjaga nasab keluarga atau nasab sukunya. Benar atau enggak? Betul ya. Setelah itu, sekarang antum posisi berada di Indonesia, mempertanyakan nasab tentang Alawi atau Ubaidillah. Mempertanyakan nasab tentang Ubaidillah. Dan antum mempertanyakan di versi kitab-kitab yang ada. Sedangkan kalau menurut hemat ana, kenapa antum selaku alumni Al-Ahqaf tidak bertanya langsung kepada munsib qabilah yang ada di Hadramaut? Dan termasuk beliau-beliau adalah guru antum. Kenapa antum langsung bertanya tentang kitab-kitab yang ada di Indonesia, sedangkan antum bisa bertanya langsung kepada keturunannya alias munsib atau guru antum sendiri? Kenapa di Indonesia sekarang yang ramai? Apa antum sudah bertanya ke Al-Habib Abdullah Baharun selaku guru antum? Gimana guruku? Dan semua munsib, catatan keluarga itu tidak semuanya ditadwin di dalam bentuk kitab dan dicetak oleh perpustakaan. Perlu antum ketahui. Ya. Setiap keluarga munsib itu pasti memiliki catatan keluarga dan itu pasti berupa manuskrip di keluarga tersebut dan tidak diedarkan keluar. Benar apa enggak? Sudah. Jadi pertanyaannya adalah kenapa antum nggak bertanya langsung ke munsib pencatat nasab guru-guru antum sendiri? Ya, oke. Sebentar Mas Adis.
Sebentar Mas Ajis. Untuk teman-teman ya, kalau ingin bergabung ngobrol sama Mas Romi ini harus ke Al-Aqaf dulu. Al-Aqaf dulu ya. Mas Santri sama alumni Aqaf ya. dulu ya. Iya, monggo. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Jadi memang di mana di sana itu di Hadramut itu banyak munsib dan dari apa masing-masing marganya itu ya, entah itu marga Al-Atas, Syekh Bakar bin Salim, Asegaf, Al-Habsyi, Al-Haddad dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan yang dimiliki oleh munsib itu adalah mencatat nama-nama dari masing-masing keluarga itu. Nah, hanya saja yang dicatat itu adalah orang-orang yang hidup di masa itu. Ya, di masa itu, di masa sang munsib itu hidup. Dan kalau memang dicatat, ya dicatat dalam apa namanya arsip-arsip pribadi. Nah, lalu sekarang yang dipertanyakan itu adalah seorang tokoh yang hidup 1000 tahun yang lalu. Nah, kalau memang mereka itu memiliki data mengenai seorang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah yang meninggal pada tahun 383 Hijriah. Kenapa dalam kitab-kitabnya Ba'lawi sendiri bahwa yang pertama kali mencatat nasabnya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ini bukan statement saya, tetapi ini adalah statement dari Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, yaitu murid dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian yang kedua, statement itu pun sama dengan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih dalam kitabnya Ithaf Bani Alawi. Beliau pun juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya yang menulis nasab Ba'lawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang meninggal tahun 895. Sehingga hal ini menjadi jawaban ketika kita ini, kenapa kok nggak bertanya kepada munsib-munsib yang ada saat ini? Ya jelaslah, yang kita pertanyakan itu adalah seorang tokoh yang hidup 1000 tahun yang lalu, sementara yang mereka catat itu adalah orang-orang yang hidup di masanya. Dan kalau melihat kesejarahan dari munsib-munsib itu, muncul awalnya itu ada pada masanya siapa itu? Sebelum dari Habib Ali Drus, di masanya Ali Drus di abad 10 Hijriah itu. Sehingga ketika menanyakan hal yang serupa kepada mereka, jawabannya akan sama. Inilah catatan yang kami miliki. Jadi begitu, mereka itu pun tidak akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, atau mereka itu tidak akan mampu untuk mendatangkan Imaduddin, atau mereka itu tidak akan mampu untuk mendatangkan data yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Barangkali segitu saja yang dapat saya sampaikan itu. Monggo, moderator Kang Tingkong. Ya, bagaimana Kang Romi, sudah ada kepuasan dari pertanyaan Anda? Kurang jelas juga, walaupun agak jelas, tapi masih kurang puas dengan jawabannya. Ya jauh, tingkat keilmuannya jauh Kang. Iya jauh, iya. Jadi kalau mau beli baju, kita tanya ke tokonya, ya jawabannya ya pastilah. Bisa diprediksi sendiri kan. Saya kasih kesempatan untuk santri-santri di luar Al-Aqaf. Silakan Satria Bersarung. Saya Kang mau tanya ke Gus Jazuli. Selama ini terkait jenengan ini masuk di dunia apa ini ya, penelitian nasab, ada gak intervensi dari pihak guru atau apa itu? Karena kan sampean kan alumni dan alumni Yaman dan bertentangan, tapi kan tujuan sampean kan mencari kebenaran ini kan. Siapapun dari manapun itu, jika kebenaran ya tetap katakan kebenaran kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya saya tadi itu, apakah pernah ada intervensi? Ya, kalau intervensi secara pribadi gitu nggak ada ya. Ya meskipun setelah ketika saya itu menjadi perwakilan dari Kiai Haji Imaduddin dalam debat Banten itu, saya itu disomasi dari kumpulan alumni Al-Aqaf itu ya, apa itu namanya, Himah Al-Aqaf itu ya.
Ya menurut saya ya terserah. Saya akan apa namanya akan melakukan hal yang menjadi prinsip hidup saya. Meskipun seandainya misalkan kalau ijazah saya dicabut misalkan ya, itu silahkan, nggak masalah. Karena yang saya perjuangkan itu adalah kebenaran. Seandainya mantap itu ya, silahkan dicabut, silahkan. Saya juga rela dicabut ijazah saya dari, ya itulah. Berarti pernah ada somasi ya? Nah, nggak mungkin lah. Nah ya ini Udah mungkin. ini untuk mata yang memandang 90 mata, dengarkan dan pahami ya. Memang ada somasi. Artinya tidak objektif kalau seperti itu kan. Kita kan karena tujuannya mencari kebenaran. Kalau mereka merasa benar ya harus menampakkan data juga, melawan dengan dalil-dalil data yang mereka miliki kan, seperti itu. Tidak harus mesomasi. Oke, bentar Satria Bersatu. Bentar Ronggolawe, saya lanjutkan pertanyaannya. Kira-kira kawan-kawan Mas Ajis yang mufaroko ada nggak seperti jenengan? Ya saya rasa ada sih, ada 1-2 mah, hanya saja tidak sepokal saya gitu barangkali itu Gus. Salim ya. Siap. Monggo silakan Ronggolawe. Kalau boleh tahu data yang diambil atau diambil oleh Habib Ali Asyakron itu rujukannya dari mana ya Gus? Oke, siap. Jadi data yang paling tua yang diambil oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asyakron itu adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Karena untuk latar belakangnya ya. Jadi beliau ini menelaah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kemudian di sana menemukan satu tokoh yang namanya Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid. Dan kebetulan di sana itu menyebutkan nasab lengkap versi beliau ya, versi As-Suluk yang leluhur dari. Kemudian di sana menemukan satu tokoh yang namanya Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid. Dan kebetulan di sana itu menyebutkan nasab lengkap versi beliau ya, versi As-Suluk yang leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid ini bernama Abdullah. Nah lalu kemudian Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron itu ya memberikan asumsi ya, memberikan istihad lah kalau bahasa ininya mah, bahasa fikihnya gitu ya, bahwa leluhur beliau itu namanya adalah Ubaid. Nah sementara untuk nama yang ditemukan dalam kitab As-Suluk itu adalah Ubaidillah. Nah sehingga beliau itu berupaya beristihad untuk menafsirkan bagaimana perubahan dari nama Abdullah menjadi Ubaid. Nah maka beliau menafsirkannya dengan tawadhu meskipun tidak dikuatkan dengan data apapun ya. Nah hanya saja ini satu hal yang sangat disayangkan dari buku Al-Burqah Al-Musyiqah lah secara khusus ya. Jadi di sana itu ketika menyebutkan masing-masing dari biografi tokoh-tokoh leluhur dari Ali bin Abu Bakar Asyakron, misalkan Ubaidillah, kemudian Alwi, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Ali, kemudian Ali bin Alwi Khalil Qasam, kemudian Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, kemudian Ali Walidul Faqih, kemudian Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddan dan seterusnya. Nah di sana itu seringkali ini bisa dijadikan atau simpulkan sebagai sebuah gaya penulisan lah ya, gaya penulisan atau bahasanya itu sambil lupa saya, gaya penulisan atau memang kebiasaan lah ya, kebiasaan yang dilakukan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron itu. Jadi ketika memberikan biografi atau catatan atas biografinya Imam Ubaidillah ini, disebut bahwa Al-Imam Al-Ubaidillah dan seterusnya, dengan lakop-lakop yang luar biasa. Nah lalu di sana ada dibubuhi itu penambahan Zakaruhu arbabut tawarikh wa ashabit tabaqati wal akhbar, itu dimana Ubaidillah ini disebutkan oleh para sejarawan dan juga para ulama-ulama yang memang secara fokus mengenai tabaqat atau generasi para ulama-ulama itu ya. Nah, hanya saja hal yang menjadikan saya ini cukup cukup kecewa itu ketika beliau ini
memberikan kritik atau barangkali istihad beliau dalam menjadikan bahwa Abdullah ini adalah Ubaidillah. Beliau mengatakan hakadha huwa huna Ubaid. Di mana disinilah karena beliau mengutip sebuah syair ya tentang leluhur beliau yang namanya itu adalah Ubaid. Cuman nama aslinya itu adalah Abdullah. Lalu kemudian beliau mengatakan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangqulan an tarikhil janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalamu fi tarjamati Ali bin Muhammad bin Jadid dan seterusnya. Di mana di sini itu kembalinya kepada asumsi bukan data. Itu kan fahimtu. Sungguh saya telah memahami mimma taqaddama awalan dari keterangan yang sudah lewat di awal. Min tarikhil janadi dari kitab As-Suluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. Kemudian Watalkhis Al-Awaji, kemudian ringkasannya yang dikarang oleh Imam Al-Awaji, dan juga penjelasan yang sudah lewat mengenai biografi dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Artinya di sini ya memang mengutip dari kitab As-Suluk. Nah, lalu di sana tidak ada penjelasan bahwa leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu sama dengan leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Jadi begitu kronologisnya itu ya. Kang siapa tadi itu yang namanya Kang Ronggolawe ya. Oke. Sip. Sebelum berarti itu ya, nama Abdullah yang ada di dalam kitab Tabaqatul Mulud itu leluhurnya siapa tadi? Ali bin Jadid. Ali bin Jadid. Ya. Kemudian Ali bin Jadid ini ada kaitannya nggak dengan Ba'alawi? Ya kalau secara ini memang nggak ada, secara data yang memang nggak ada. Untuk menyambungkan apa namanya bahwa Ali bin Jadid itu sama, tidak ada. Makanya itulah salah satu pertanyaan yang saya sampaikan, pertanyaan Kiai Haji Madudin yang saya sampaikan dalam debat Banten itu, mana buktinya bahwa leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan Ali bin Muhammad bin Jadid itu memiliki leluhur yang sama? Nggak ada, nggak terjawab di sana itu. Dengan biasa gitu. Sebentar. Sebelum dilanjutkan Mas Romi ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di bawah. Ketika Anda berada di posisinya Mas Aziz Jazuli sebagai murid Al-Ahqaf, kemudian beliau tadi menyampaikan siap diambil ijazahnya, kira-kira teman-teman yang di bawah siap tidak ketika ada ancaman ijazah untuk dicabut? Siap tidak? Jawab di typing, silahkan. Monggo dilanjut Mas Romi. Siap. Oke. Yang rusak nanti akreditas Al-Ahqafnya sendiri. Iya. Karena nanti akan dipandang oleh universitas lain. Dasarnya apa itu? Kamu itu jangan sentimen ngambil apa namanya? Apa sertifikat atau apa sih istilah sekolah? Ijazah. Itu nggak berdasar. Kalau Bang Rokobo, kalau saya kembalikan tapi biayanya saya minta juga. Ya kalau minta ilmunya ya ambil sendiri. Alhamdulillah ini penontonnya siap luar biasa, mantap. Kuliah tidak gratis. Lanjut Mas Romi, silakan. Oke, salam kenal sebelumnya Kang Aziz. Nama saya benarnya Ahmad bin Sulaiman bin Jazuli. Nama saya. Kalau boleh tahu nama antum siapa? Ahmad bin Sulaiman bin Jazuli. Iya, Ahmad bin Sulaiman bin Jazuli. Ya. Kalau boleh tahu nama antum siapa? Muhammad Abdul Aziz saya, Mak. Jazuli nama bapak saya. Muhammad bin Abdul Aziz bin. Udah nggak penting itu, nggak penting. Aduh. Oh, nggak penting ya, Her. Pertanyaan saya. Jangan privasi itu. Mas Aziz. Nah, karena pertanyaan saya berhubungan dengan nasab juga. Pertanyaan saya, kakek antum namanya, anggaplah namanya Abdullah ya. Namanya Abdullah. Secara logika, ana nggak berani antum cucunya Abdullah mengatakan antum sebagai cucunya Abdullah. Secara logika ya. Kecuali antum memiliki catatan manuskrip atau kakak yang menyatakan bahwa antum adalah cucunya Abdullah.